Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10, hari ini kita masuk bab baru yaitu bab vektor dan gerak parabola. Nah, kita bahas tentang vektor aja dulu ya. Jadi, silakan disimak buku paketnya halaman 23, kita bahas tentang vektor. Nah, vektor itu apa? Vektor adalah besaran yang punya nilai dan arah. Kemarin kan kita sudah belajar besaran. Besaran itu ada besaran pokok, besaran turunan, kemudian ada besaran skalar, dan ada besaran vektor. Sekarang kita belajar tentang vektor ya. Besaran vektor itu besaran yang punya nilai dan arah. Vektor itu gimana bentuknya? Yaitu dapat digambarkan dengan anak panah ya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa dapat dituliskan dengan dapat digambarkan dengan anak panah. Jadi misalkan ini contoh, ada vektor AB ya, dari titik A ke B digambarkan dengan anak panah kan, dan arah anak panahnya ini menunjukkan arah vektor. Berarti dari A ke B, panahnya ada di titik B, berarti arahnya itu dari A ke B. Panjang anak panahnya menunjukkan besar vektor. Jadi sepanjang berapa nih, misalkan dalam meter gitu, misalkan vektor AB sepanjang 5 meter misalkan gitu, atau misalkan ini vektor gaya berarti nanti misalkan 5 Newton misalkan gitu. Nah, cara penulisannya gimana? Penulisannya dengan huruf kapital. Huruf kapital tuh yang huruf yang besar gitu ya, atau huruf kecil. Notasinya dinyatakan dengan huruf cetak yang tegak. Jadi yang tegak gitu ya. Jadi kalau misalkan mau tebal itu berarti bold gitu, yang bold itu berarti tegak. Tapi kalau misalkan tipis nulisnya itu berarti yang miring, italik gitu ya. Di sini ada tanda panahnya gitu. Jadi boleh tebal gini atau atasnya dikasih tanda panah gitu. Nah, ini vektor dari A ke B. A disebut dengan pangkal vektor, B disebut dengan ujung vektor. Nah, ini kan arahnya dari A ke B. Nah, besar vektornya berapa? Dituliskan dengan seperti ini ya, ada garis pinggirnya AB, ini atau garis A gitu, misalkan ini adalah besar vektor. Nah, sifat-sifat vektor itu apa? Dapat dipindahkan asalkan besar dan arahnya tidak berubah, dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, serta dapat diuraikan. Jadi itu pengenalan untuk vektor. Berikutnya kita bahas tentang penjumlahan vektor. Oke, berikutnya buka halaman 24 ya. Di sini ada operasi pada vektor. Yang pertama itu penjumlahan dari beberapa vektor itu disebut dengan resultan vektor. Jadi misalkan cari resultan vektor berikut ini, berarti dicari penjumlahannya ya. Penjumlahan vektor sederhana untuk vektor yang segaris dan searah. Ingat, masih satu garis dan satu arah. Misalkan ini vektor A. Ini apa tadi? Ini pangkal, ini ujung kan? Berarti sebesar A gitu ya, ke kanan arahnya. Yang B juga sama. Ini pangkal, ini ujung. Arahnya juga ke kanan. Ketika diminta penjumlahan atau resultan, lambangnya R. Resultan atau penjumlahan dari A ditambah B, ya sudah, tinggal A, ini pangkal, ujung, ditambahin yang B. Pangkalnya B ketemu sama ujungnya A. Jadinya tinggal ditambahin aja, jumlahin aja karena masih segaris kan. Berarti garis A, vektor A ditambah garis vektor B. Jadi kalau misalkan mau dicoret-coret kayak gini caranya. Jadi misalkan tadi di sini ada vektor A gitu ya. Ini pangkal, ini ujung vektor A gitu ya. Kemudian di sini ada vektor, ini pangkal, ini ujung B. Nah, misalkan ditanya cari resultan atau R dari A ditambah B gitu ya. Berarti karena masih segaris dan masih searah, jadi tinggal dijumlahin aja. Oh, ini A gitu ya. Yang A ke kanan gitu kan. Langsung ditambahin sama yang B, ditambah lagi yang B. Itu. Jadi ini tinggal dijumlahin aja kan masih searah gitu. Ini poin yang A. Lanjut untuk yang B itu kan penjumlahan secara segi banyak. Nah, segi banyak ini berarti misalkan ada vektor A ke kanan, vektor B serong kanan, yang C juga serong ke kanan. Misalkan ditanya resultan A tambah B ditambah C, ya sudah berarti ditinggal ditambah-tambahkan saja. Nih, yang tadi kan A pangkal
pangkal ujung. Kemudian yang B arahnya kemana? Ke sana. Ketemuin lagi ujungnya A ketemu sama pangkalnya B, gitu kan. Lanjut tambah lagi yang C. Yang C berarti ujungnya B ketemu pangkalnya C, gitu kan. Nah, hasilnya di mana? Tadi titik awal yang di A dibuat garis sampai titik akhirnya si C. Jadi misalkan kalau mau dicoret-coret, nah misalkan ya di sini ada vektor A, kemudian vektor B-nya ke sana. Ya, ini B, kemudian C-nya ke sana. Ya sudah, misalkan yang diminta resultannya A tambah B tambah C. Berarti ya sudah, berarti A-nya kemana? Oh, A-nya ke kanan. Gambar A. Kan ini pangkal ujung. Ini ketemu lagi sama B-nya kemana? Oh, ke sana. Berarti ini B. Kemudian C-nya, oh C-nya ke sini. Kan, maaf ini harusnya rada ke sana gitu ya, C. Gitu. Oke, berarti hasil resultannya yang mana si R-nya ini? Nanti langsung aja ditarik garis. Ini, jadi ditarik garis ke sini gitu. Ini R. Atau misalkan contoh lagi, misalkan ada gini, ada garis ke sini. Ini A, kemudian B-nya ke atas. Kemudian C-nya ke sini. Kemudian ada D-nya ke bawah misalkan gitu. Berarti ketika diminta cari resultan A tambah B tambah C tambah D, berarti gimana? Tinggal digabung-gabungkan. Kan ini A ke kanan, A. Oh, B-nya ke atas, berarti B. Oh, C-nya serong, C. D-nya kemana? Ke bawah, D. Berarti resultannya mana? Dari titik awal sampai titik akhir. Ini adalah R-nya gitu. Oke, berikutnya penjumlahan secara segitiga yang udah pakai rumus ya, rumus kosinus atau rumus sin gitu ya, dan penjumlahan jajar genjang. Ini Miss jelasin di coret-coretan aja ya. Nah, jadi misalkan nih ada suatu vektor nih, misalkan vektor yang pertama. Misalkan di sini ada vektor A arahnya ke kanan, kemudian ada ditambah dengan vektor B misalkan ke sini. Ya, misalkan ini membentuk suatu sudut, misalkan ini sudutnya gamma. Resultannya berarti yang mana? Ya, dari titik awal sampai titik akhir. Di sini kan tinggal ditarik garis. Ini adalah resultan atau R-nya. Nah, nanti kan di sini membentuk sudut nih. Ya kan? Misalkan anggap di sini adalah misalkan di sini Miss lambangin theta 1 sebelah sini. Kemudian di sini Miss lambangkan theta 2. Ini membentuk sudut ya. Nah, kalau vektornya seperti ini, nanti kan diketahui nih, besar vektor A berapa, vektor B berapa. Nanti misalkan diminta untuk dicari besar resultannya berapa, besar vektor R-nya. Di sini juga sudutnya sudah diketahui nih, ada gamma, ada theta 1, ada theta 2. Ini kita bisa pakai aturan sin, di mana besar yang A di sini, besar vektor A adalah per sinnya itu apa? Sudutnya adalah yang depannya, depan-depanan sama A. A-nya depannya sudutnya yang mana? Ini kan depannya sudutnya yang ini, berarti sin theta 2. Nah, kalau yang B berarti depannya mana? Sin theta 1. Kemudian kalau yang R depannya adalah sin gamma. Gitu. Nah, kemudian ini rumus yang aturan sin. Kalau mau pakai yang berikutnya yaitu penjumlahan secara jajar genjang atau rumus kosinus ya, misalkan nih ada suatu vektor ke sini misalkan A, kemudian ada lagi nih vektor ke sini B. Dia ini membentuk suatu sudut. Misalkan di sini adalah alfa. Nah, kalau jajar genjang gimana? Ya sudah, ini ukuran yang di sini ditarik ke sini. Ini. Nah, ini juga sama kan? Begini. Maka resultannya yang mana? Resultannya dari pertemuan titik di sini tarik ke sini. Pertemuan yang di sini ini berarti adalah R atau resultannya. Berarti nanti antara A dengan R kan pasti membentuk sudut lagi ya. Misalkan
Nah, berarti yang R sama yang B juga membentuk sudut. Misalkan yang atas alfa 1. Kemudian ini alfa 1 itu antara B dengan R ya, antara B ini dengan R yang ini. Kemudian antara R dengan A membentuk sudut juga. Alfa 2 misalkan. Alfa yang ini adalah antara A dan B. Nah, kalau sudah seperti ini, resultannya kita pakai rumus aturan kosinus. Gimana caranya? Yaitu R sama dengan akar dari yang tadi yang diketahui apa? A kuadrat ditambah yang ini B kuadrat ditambah 2 kali A kali B dikali cos sudutnya. Cosnya yang mana? Ya tadi sudut antara A dengan B, berarti pakainya cosnya si alfa. Begitu. Ini adalah rumus kosinusnya gitu. Nah, selain mencari resultannya, kita juga mencari yang namanya arah ya. Gimana cara nyarinya? Oke, untuk yang ini ya, aturan yang sin sama aturan kosinus jangan ngelihat di bukunya, tapi ikutin cara Miss gitu, karena kayaknya yang di buku agak sedikit kurang akurat gitu, jadi ikutin cara Miss yang di sini aja, oke? Nah, untuk mencari arahnya itu artinya sudut ya, sudut resultan yang ini ya, resultan yang ini terhadap A maupun terhadap B, berarti kita mau nyari apa? Mau nyari alfa 1 dan mau nyari alfa 2 gitu. Nah, misalkan nih, Miss gambar ulang ya. Misalkan di sini ini vektor A. Kemudian yang ke sini ini kan vektor B. Ya kan? Nah, ketika dijadikan jajar genjang begini, gitu kan. Ini misalkan ini R-nya ya. Misalkan ini R di sini kan tadi apa? Antara R dengan B adalah alfa 1 misalkan. Kemudian yang di sini adalah alfa 2. Nah, kalau di aturan matematika tentang sudut, kalau yang di sini alfa 1 berarti di sini juga alfa 1. Kalau yang di sini alfa 2 berarti di sini juga alfa 2. Nah, kemudian yang di sini ya, di sini ini berarti siapa yang ini? Nah, ini sudut ini sama nggak kayak yang di sini? Maaf. Oke, berarti kalau sudah berarti ini tuh tadi sama kayak garis apa? Ini sama kayak garis B kan? Nah, ini sama kayak garis yang A. Artinya di sini sudut apa? Ini sudut adalah sudut yang si alfa. Nah, kita mau bertanya nih, ini sudut berapa? Nah, kita tahu kalau garis lurus begini kan 180 nilainya. Garis begini kan 180 ya. 180. Nah, kalau misalkan ini miring begini, ini udah alfa, berarti kita mau cari nih ini 180 gitu ya. Kalau di sini sudah alfa, di sini berapa yang ini? Artinya yang ini nilainya adalah 180 dikurangi sama si alfa gitu. Nah, untuk mencari arahnya berarti sama kayak tadi, pakai aturan sin lagi gitu ya. Misalkan yang A di sini berarti A per sin, pasangan sudutnya yang ini siapa tadi? Ini alfa 1 gitu. Jadi ini sama ini kasusnya beda ya. Ini kasusnya beda. Ini jadi sesuai gambarnya gitu. Ini A pasangannya sama alfa 1. Kemudian kalau yang ini yang B per ini sudutnya berarti yang mana? Yang ini kan? Berarti per sin alfa 2 sama dengan R sama dengan sudutnya depannya yang mana? Yang ini kan, yang tanda tanya ini. Yang tanda tanya ini tadi udah kita cari tahu, yaitu nilainya adalah sin dari 180 dikurangi alfa, atau kalau di matematika sin 180 min alfa itu sama aja kayak R per sin alfa gitu. Ini tinggal ditulis ulang. Ini B sin alfa 2, ini A per sin alfa 1 begitu. Oke, lanjut di bukunya di halaman berikutnya, halaman 25. Kalau tadi kan penjumlahan gitu ya, sekarang ke pengurangan. Misalkan ada vektor A arahnya ke kanan, vektor positif A ke kanan, vektor posisi B rada serong gitu. Misalnya jadi misalkan gambarkan di sini. Vektor A adalah ke kanan.
Kemudian ada vektor B agak menyerong ke atas, ke kanan gitu ya. Kan ini nilainya positif. Kalau tadi kita tahu resultan A ditambah B, oh tinggal di jumlah aja garisnya Miss, disambung gitu. Berarti ini A, ini B. Ya nggak? Gitu kan tadi resultannya mana? Tinggal ditarik garis ke sini, ini R. Gimana kalau yang diminta adalah resultan dari A min B? Ya, kita tahu A positif. Oh, A positif ke kanan, Miss. Kita gambar. A-nya ke kanan. B-nya positif ke atas. Kalau mintanya negatif berarti dibalik arahnya. Jadi kemana? Misalkan ini tadi B positif ke sana, oh berarti B negatif dari mana? Dari titik sini. Kebalikannya arahnya. Jadi gini, ini adalah min B. Ya sudah, berarti kita tadi pangkalnya A ketemu ujungnya A ketemu pangkalnya si B. B-nya negatif kan, B negatif tadi kan kita udah tahu, serong ke bawah. Berarti ini adalah B. Yang nggak nyata, bentar. Oke, tadi B-nya ke bawah ya, yang negatif, berarti B-nya ke sini. Ini min B. Resultannya berarti yang mana? Tadi titik awal ke titik akhir. Begini, berarti ini adalah R. Begitu resultannya. Oke, kalau untuk belajar vektor ini kita harus paham dulu nilai sin, cos, sudut istimewa. Nah, di matematika mungkin sudah pernah diajarkan, tapi mari kita mengingat lagi gitu ya. Misalkan di sini kita ada sin, di sini cos, di sini adalah sudutnya gitu ya. Jadi misalkan ini 0 derajat, ini 30 derajat, ini 45 derajat, ini 60 derajat, ini 90 derajat gitu ya, ini derajat. Ini harus hafal ya di luar kepala karena ini masih sudut istimewa gitu. Sin 0 berapa? Sin 0 adalah 0. Sin 30 itu setengah. Sin 45 setengah akar 2. Sin 60 itu setengah akar 3. Sin 90 itu 1. Nah, cos berarti tinggal dibalik aja. Cos 0 adalah berapa? 1. Cos dari 30 kebalikannya. Berarti setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 berarti setengah. Cos dari 90 adalah 0 gitu. Jadi ini wajib hafal ya, seenggaknya ini deh harus hafal karena ini berguna di matematika maupun di fisika gitu. Oke, kita bahas contoh soal ya. Misalkan ada soal seperti ini, ada vektor A ke kanan, kemudian ada vektor B serong ke atas. Antara A dan B ini diapit sudut 60 derajat. Pertanyaannya, carilah besar dan arah resultan vektor berikut. Berarti seperti biasa kalau untuk di fisika ya, kita biasakan tulis diketahui. Oke. Kita tulis diketahui apa ini sebenarnya ya. Jadi diketahui besar resultan A 3, kemudian besar resultan B-nya 4. Kemudian sudutnya adalah 60 derajat. Nah, kemudian kita tulis ditanya apa? Besar dan arah resultan. Berarti besarnya itu resultannya kan R. Kemudian cari juga arah, berarti arah. Nah, cara menjawabnya berarti jawab. Tadi kalau misalkan ada dua vektor seperti ini, kemudian diapit oleh sudut, berarti cara mencarinya pakai yang mana? Pakai cara yang rumus kosinus atau yang jajar genjang gitu ya. Kalau kita gambarkan berarti kan gini. Ini A, ini B. Kemudian kan kalau jadi jajar genjang gini ya. Gini, berarti nanti resultannya yang mana? Ini kan sudut gitu ya, 60 derajat. Berarti resultannya mana? Dari sini, dari titik pertemuan ini ke sini. Ini adalah R. Berarti rumusnya apa tadi? Akar dari apa? A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dari A kali B dikali cos dari sudut, misalkan cos alfa gitu kan, ini alfa. Berarti kita masukkan angkanya. A nya berapa tadi ketahui? Oh, A nya 3 kuadrat ditambah B nya 4 kuadrat tambah 2 kali 3 kali 4 dikali cos alfanya berapa? 60 gitu. Nah,
Kemudian di sini 3 kuadrat berarti 3 kali 3 9. 4 kuadrat artinya 4 kali 4 16. 2 kali 3 6. 6 kali 4 24. Cos 60. Cos 60 itu sama kayak sin 30, berarti nilainya setengah. Nah, kalian harus mulai hafalkan nilai sin cos untuk sudut istimewa ya. Diingat-ingat lagi atau nanti dibuka lagi catatannya. Nah, kemudian ini berarti 9 ditambah 16 tambah 24 dibagi 2 berapa? 12. Oke, sekarang dijumlahkan. 9 tambah 16 tambah 12. 9 tambah 16 berapa? 25. 25 tambah 12 adalah 37. Nah, 37 ini ada satuannya enggak? 37 ini bisa diakarkan? Nah, tidak bisa, berarti cukup nilainya 37. Oke, sekarang kita mau nyari arahnya ya. Berarti kan kita udah tahu R-nya di sini. Berarti kayak yang tadi, berarti di sini itu ada apa? Ada alfa 1, jarak antara sudut antara R dengan B. Sudut antara A dengan R berarti di sini alfa 2. Nah, arah yang pengen kita maksud itu boleh alfa 1 atau alfa 2. Nah, kalau kita mau arahnya itu pakai alfa 2, ya berarti arah resultan terhadap vektor A gitu ya. Berarti kita pakai aturan yang sin tadi. Nah, kita pakai dari yang diketahui. Misalkan kita dari R per sin. Kalau sin di sini tadi apa? Di sini kan sudutnya berarti kayak 60 ya. 60. Gitu. Berarti ini alfa 2 adalah sudutnya ini, berarti sudut yang di sini itu berapa? 180. Yang ini adalah 180 dikurang 60 ya. Berarti sin dari 180 dikurang 60 sama dengan, kan kita mau nyari alfa 2 ya, sudah berarti alfa 2 di sini pasangan garisnya siapa? Adalah garis yang ini kan, garisnya si B, berarti B per sin alfa 2. Nah, setelah itu R-nya berapa? Kita masukin. Nah, atau biar nggak bingung, kita sederhanakan dulu rumusnya jadi R per, tadi kalau sin 180 dikurang sesuatu berarti berubah jadi sin dari sudut itu, sudut yang di sini. Ini berarti sin 60 per B sin alfa 2. Ini boleh nih, kalian mau masukin angkanya dulu atau dikali silang dulu. Kalau masukin angkanya dulu boleh. Misalkan R di sini adalah akar dari 37 per sin 60. Sin 60 masih ingat ya, nilainya adalah setengah akar 3. Kemudian sama dengan B. Nilai B tadi berapa? Nilai B adalah 4 per sin alfa 2, kan yang mau kita cari kan. Oke, kita lanjut di sini. Nah, setelah ini dikali silang, berarti akar dari 37 dikali dengan sin alfa 2 sama dengan ini dikali ke sini. Berarti 4 dikali setengah akar 3. Oke, berarti ini akar 37 sin alfa 2 sama dengan ini dibagi jadinya 2 akar 3. Ya, berarti kalau mau nyari sin alfa 2 berarti di sini sama dengan 2 akar 3 dibagi akar 37 gitu. Nah, di sini emang angkanya nggak cantik ya, jadi kita harus pakai kalkulator. Biasanya ini sin alfa 2 sama dengan, kita cari 2 dikali akar 3 dibagi akar 37. Nah, hasil ini adalah 0. Hasilnya adalah 0,569 ya. Nah, kita harus pakai kalkulator nih nyari alfa 2-nya. Gitu. Alfa 2-nya gimana caranya? Nah, hitungnya kan harus pakai kalkulator. Jadi boleh pakai kalkulator saintifik atau kalkulator HP kalian ya, yang ada sin cos tan-nya kayak gini. Jadi kalau misalkan tadi kita udah dapat angka, mau nyari sudut ya. Jadi sin berapa yang hasilnya 0,569. Kita mau tahu sudutnya. Berarti kan ini sin cos tan di sini, tapi karena kita mau nyari sudutnya berarti kita ganti dulu. Jadi yang ini ya. Jadi cari arc sinnya.
Jadi nih yang sin pangkat min 1 ya, jadi nanti kayak gini, A sin berapa? 0,569. Masukkan angkanya 0,569 ya, 0,569 ya, 0,6. Hasilnya berapa? 34,68. Berarti tulis di sini sudutnya adalah berapa tadi? 34,68 derajat gitu ya. Jadi kita tahu sudutnya hasilnya itu. Nah, silahkan salin di buku catatannya, dipahami. Kalau misalkan ada yang belum paham silahkan ditanyakan di grup atau japri ke Miss, nggak apa-apa, silahkan.